Pemirsa, penyanyi sekaligus musisi Melly Goeslaw tengah dibuat geram oleh oknum penjual obat pelangsing online yang mencatut foto dirinya untuk menjual produk tanpa izin. Terkait hal tersebut, istri Anto Hoed itu pun melayangkan somasi terbuka kepada para penjual obat pelangsing online yang secara tak bertanggung jawab memakai foto dan videonya tanpa izin. Ya, kejadian ini memang diduga berawal dari Melly yang mengalami penurunan berat badan secara drastis dan menjadi viral. Namun, hal tersebut akhirnya membuat sejumlah oknum tak bertanggung jawab memanfaatkan. Salah satunya oknum penjual obat pelangsing online yang menyalahgunakan dan mencatut foto Melly tanpa izin. Sejumlah oknum penjual obat pelangsing banyak yang memanfaatkan perubahan tubuh Melly untuk mempromosikan obat penurunan berat badan mereka. Sebenarnya di sini saya bukan hanya Teh Melly ya, tapi juga sama Dokter Peter ya. Kenapa kasus ini akhirnya jadi atensi? Awalnya kita diam aja gitu, karena kan nggak terlalu santer. Kok lama-lama ada di TikTok, ada di Instagram, ada di Facebook, yang mana sekarang kita tahu lah kekuatan sosmed itu luar biasa kan. Nah, ditambah lagi sudah mulai ada orang-orang yang komplain datengin ke rumah sakit tempat Dokter Peter praktek. Kok obatnya nggak berkhasiat, malah perutnya sakit, malah apa, kayak gitu kan. Akhirnya dijelasin bahwa memang Dokter Peter tidak pernah bikin obat itu. Jadi memang nggak pernah bikin, nggak pernah memproduksi, meracik, atau menjual gitu kan. Ditambah lagi videonya yang dijadiin modelnya Teh Melly gitu. Ya akhirnya memang kita perlu bikin peringatan, karena bukan cuma 1 atau 2 akun ya, tapi sudah lebih dari 30 akun yang bikin video palsu itu. Kerugian yang dialami oleh klien saya, terutama Teh Melly ya, itu nama baik ya. Kok seakan-akan dia jadi public figure, katakan artis yang murahan gitu ya, jadi punya produk pelangsing yang harganya murah gitu ya, terus ternyata malah ada efek negatif ke yang minum. Jadi ada akun-akun di TikTok ya, di Facebook, di Instagram itu beberapa udah kita screenshot, ya, sudah kita telusuri lah di mana akun-akun itu dibuat. Dan ditambah lagi ada satu perusahaan ya di daerah Jakarta Pusat yang memang menjual produk pelangsing itu ya. Saat ini ada 2 merek ya yang kita lagi fokuskan ya. Kita masih tunggu keseriusan mereka untuk meminta maaf. Melalui kuasa hukumnya, Melly menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menjalin kerjasama dengan produk obat pelangsing apapun. Lantaran hal itulah Melly akhirnya memutuskan untuk mensomasi para penjual obat pelangsing yang menggunakan foto atau videonya. Hal tersebut bertujuan untuk menghentikan promosi mereka di berbagai media sosial. Tak hanya itu, pihak Melly juga meminta para penjual obat pelangsing itu untuk segera menyampaikan permintaan maaf secara terbuka di hadapan publik. Menyampaikan ke khalayak ramai bahwa memang sebenarnya Teh Melly tidak pernah ada kerjasama atau jadi ambasador atau bahkan brand ambasador dari produk pelangsing apapun mereknya, nggak pernah. Itu. Teh Melly waktu itu di DM teman-temannya ya, Melly ini video lo ya, kalau lu kurus pakai obat ini, kayak gitulah ditanya. Tapi lama-lama Teh Melly itu enggak gitu, karena memang kita tahu kan Teh Melly itu kurus ya, dan sekarang juga hidupnya udah sehat. Sebenarnya sih tujuan bariatrik itu ya kan yang dilakukan oleh Teh Melly itu bukan hal yang gampang yang sehari 2 hari jadi, tapi kan butuh penelitian, butuh apa gitu ya. Nah, yang dilakukan Teh Melly ya itu memang bariatrik, sama saya juga bariatrik gitu ya. Jadi memang kita ingin hidup lebih sehat, dan makanya menghindari obat-obatan yang obat diet, pelangsing yang gak jelas gitu ya, apalagi tanpa referensi dokter. Ya, jadi tuh kita ada komunitas ya. Komunitas itu isinya adalah pasien bariatrik semuanya yang sudah 5 tahun, 3 tahun itu semuanya kumpul, dan mereka merasa terganggu gitu ya dengan iklan itu. Akhirnya dengan dorongan teman-teman juga di komunitas bariatrik, akhirnya ya udah Teh Melly akhirnya ya udah deh Teh, kita cover aja
iklan-iklan palsu itu, karena kasihan juga dokter Peternya. Ada suster juga di rumah sakit ya udah mulai nerima komplain, katanya ini obat pelangsingnya kok begini ya bikinan dokter Peter. Akhirnya kita jelasin bahwa memang dokter Peter tidak pernah memproduksi obat pelangsing apapun. Kerugian itu lebih ke imaterial ya, lebih ke kita tidak mau mengkategorikan ini kerugian kita berapa puluh enggak seperti itu. Cuma lebih ke imaterial. Kenapa? Karena memang orang-orang yang menggunakan produk itu yakin gitu, oh iya Teh Meli sekarang kurus loh, berarti beneran kan pakai produk itu, padahal itu bohong. Pihak Meli memberikan waktu untuk para pelaku usaha obat pelangsing itu selama 7 hari sejak somasi dilayangkan. Namun, apabila tidak ada respon, maka pihak Meli tak segan menempuh jalur hukum. Di somasi yang di print somasi yang kami posting ya di sosial media, itu kami memberi batas waktu sampai 7 hari sejak kemarin. Di sekarang ini sudah hari kedua ya. Supaya pihak-pihak itu meminta maaf dan men-take down iklan-iklan yang menggunakan video palsu dari Teh Meli dan Dr. Peter. Itu ancaman pidananya dari yang mulai penipuan ya, terus juga sampai ITE, sampai perlindungan konsumen itu semuanya ada. Jadi ancaman pidananya ada yang maksimal 5 tahun, 6 tahun, bahkan ada yang denda dari 1M sampai ke 2M. Jadi pidananya lumayan. Makanya kami mengharapkan kepada para pihak yang menyesatkan masyarakat ya, yang melakukan video-video palsu menyebarkan, nah itu tolonglah udahlah di take down, terus minta maaf, kita nggak akan memperpanjang masalah ini gitu ya. Tapi kalau memang masih ada ya terpaksa kita menempuh jalur hukum pidana dan perdata. Ya, sebagaimana diketahui, tubuh Meli Guslau mengalami penurunan berat badan drastis setelah menjalani operasi bariatrik atau potong lambung. Semenjak itu penampilan Meli makin menarik perhatian publik. Meli sendiri sempat mengurai mempunyai masalah berat badan berlebih serta punya penyakit diabetes. Lantaran hal itu pula dirinya memutuskan untuk melakukan operasi bariatrik atau operasi pemotongan lambung. Pasca operasi tersebut berat badan Meli pun berhasil turun 35 kg dan penyakit diabetes yang dideritanya hilang. Diakui Meli, hampir 12 tahun lebih dirinya melakukan berbagai cara untuk menurunkan berat badan namun selalu gagal. Tapi, setelah menjalankan operasi bariatrik, Meli merasa senang karena akhirnya usahanya berhasil. Ini udah setahun, jadi bulan Juni tahun 2022 itu saya melakukan operasi namanya bariatrik. Bariatrik itu apa sih? Bariatrik itu operasi pemotongan lambung sebanyak 80%. Jadi lambungnya dipotong 80%. Pro dan kontra ada pasti, tapi saya nggak mempedulikan itu karena badan-badan saya, yang sakit saya, yang sehat saya, yang mengalami kesulitan kalau saya gemuk saya juga ngajak-ngajak orang untuk sulit, jadi saya nggak pikirkan pro dan kontra, yang penting saya sehat. Karena waktu itu berat badan saya pernah 110, terus saya diet, turun sampai ke 72, habis 72 naik lagi ke 87, 87 itu saya udah diagnosa diabetes akut. Nah setelah itu terus ada masukan dari sahabat saya Dr. Tompi untuk saya dilakukan operasi bariatrik. Alhamdulillah sampai detik ini udah 1 tahun, berarti saya udah turun 35 kilo. Terus gula darah saya juga normal, yang tadinya 250, sekarang 99, 100. Saat ini sudah hampir 1 tahun sejak Meli melakukan operasi. Meli mengaku tak ada efek samping yang dirasakan. Namun diakui Meli dirinya memang mengatur pola makan. Lantas benarkah porsi makan Meli menjadi sedikit lantaran lambungnya sudah dipotong? Lantas apa tanggapan Meli perihal sejumlah netizen yang berkomentar terkait penampilan Meli yang dinilai terlalu kurus? Kayaknya kalau di medsos tuh aku dibully gitu ya, karena masa sih cuman sesendok teh, tapi memang benar sesendok gitu. Sesendok tuh udah kenyang, jadi kuncinya makannya nggak pernah pakai sendok, makannya pakai tangan. Jadi aku cubit-cubit nasinya supaya walaupun cuma 1 sendok, habisnya bareng sama yang lain gitu. Karena kalau pakai sendok kan hap udah habis.
Ini kan cubit sambil ngobrol, terus masuk ke lambungnya juga pelan-pelan. Jadi tetap makannya bareng sama yang lain habisnya gitu. Alhamdulillah sekarang saya nggak diet lagi, saya boleh makan apapun, mau yang ada gulanya banyak, mau yang pedas, mau yang asem, mau yang apa, bebas. Tapi cepet kenyang, jadi kalau misalnya dulu 2 piring, sekarang 2 sendok cukup. Jadi ini memang langkah yang paling betul. Dan alhamdulillah hasilnya juga membuat saya menjadi lebih baik, lebih sehat. Aku nggak berniat nurunin lagi, tapi kan ini nggak bisa di stop ya, karena makannya kan sedikit. Jadi kalau misalnya turun lagi pun aku rasa dan aku yakin nggak mungkin sampai di bawah 50. Sekarang aja untuk mencapai 50 nggak bisa gitu. Pasti 52, 53, 52, 53 gitu. Sementara itu di lain tempat, Okky Stiana Dewi akhirnya kembali ke tanah air usai melaksanakan ibadah haji. Kebahagiaannya kian bertambah lantaran dapat kembali bersama sang ibu, Yunifah Lismawati, yang sebelumnya 2 kali dilarikan ke rumah sakit saat melaksanakan ibadah haji. Melalui akun Instagram pribadinya, Okky mengunggah foto bersama sang ibu yang duduk di kursi roda bersama rombongan lainnya. Okky mengurai tanah suci bukan hanya menjadi tempat beribadah haji, namun juga memberinya banyak pelajaran berharga dalam hidupnya. Teman-teman, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena perhatiannya, karena doanya, karena kasih sayangnya kepada keluarga kami, khususnya kepada ibu. Perjalanan haji kemarin selama 1 bulan di kota Mekah memang sebuah perjalanan yang luar biasa ya bagi saya. Tidak hanya dari proses hajinya yang memang Masya Allah, tapi juga ibu yang jatuh sakit. Jadi saya ceritakan sedikit tentang kondisi ibu. Memang ibu ini ada autoimun sejak 17 tahun yang lalu. Kemudian karena belasan tahun meminum obat, pastinya ada komplikasi, ada penyakit-penyakit lain yang menyertai. Namun ketika berangkat ke Tanah Suci untuk melakukan ibadah haji, sebetulnya beliau dalam kondisi yang stabil. Qadarullah sampai di kota Mekah mungkin karena suhu yang sangat panas, sekitar 45 sampai 47 derajat mungkin yang sangat panas. Ibu dehidrasi, tidak tidur, tidak makan, sehingga dilarikanlah ke kantor haji Indonesia. Dirawat di sana selama 5 hari. Saya dapat banyak sekali keajaiban-keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Dokter mengatakan ibu saya tidak bisa safari, tidak bisa wukuf Arafah. Sementara haji itu puncaknya haji adalah kita berada di Arafah ya. Namun di detik-detik terakhir tiba-tiba dokter mengatakan ibu kamu bisa untuk melakukan ibadah haji dengan safari wukuf. Sesampainya di tanah air, terlihat Okky dan ibunda terlihat dijemput oleh sang adik Ria Ricis. Okky pun mengupdate story tengah bersama ibunda, Ricis dan anak-anaknya tengah di perjalanan dan di dalam mobil. Di mobil tersebut terlihat ibunda Okky dalam keadaan sehat. Namun untuk lebih memastikan, Okky membawa sang ibu untuk kembali check up di salah satu rumah sakit di Jakarta. Kami pikir tadi ibu langsung masuk ke ruang rawat inap tadinya. Dan kemudian sekarang ibu sudah ada di ruang ICU gitu. Jadi dokter mau melakukan observasi lagi karena kemarin sudah ada gagal jantung ya, sudah berhenti nafas atau berhenti jantung. Jadi perlu observasi terlebih dahulu. Sekarang sudah di dalam ruang ICU, sudah dalam keadaan yang lebih stabil alhamdulillah. Jadi paling besok insya Allah kami akan kembali datang ke sini. Mungkin kita bergantian ya deh ya. Ya tinggal tunggu berikutnya aja seperti apa. Tadi sih terakhir dokter bilang keadaannya sebenarnya sudah stabil, cuman karena ada riwayat kemarin yang berhenti jantung itu atau berhenti nafas itu, namanya apa sih dek? Berhenti nafas sementara ya? Cardiac arrest ya. Karena ada kejadian itu jadi memang harus di ICU lagi. Diketahui sebelumnya, ibunda Okky dan Ricis memang sempat menjalani perawatan dan masuk ICU di rumah sakit di Mekah selama 11 hari. Tak hanya itu, ibunda Okky juga sempat mengalami henti nafas selama 7 menit dan koma. Bahkan saat itu dokter sudah berencana melakukan tindakan tracheostomi atau pembolongan pada bagian leher untuk dipasangkan alat. Namun hal tersebut tidak terjadi lantaran kondisi ibunda Okky membaik dan dokter mengizinkan pulang. Semua pertolongan dari Allah, saya rasa itu semua kemudahan dan pertolongan dari Allah. Pada saat itu pada saat kejadian ibu serangan jantung, saya berada di hadapan ibu.
Saya tidak terbayang kalau saya ada di toilet mungkin, atau saya ada di Ka'bah misalnya, atau saya ada di luar. Karena orang serangan jantung itu kalau waktunya kan ini ya, sempit ya. Dalam artian berapa menit itu kan, karena ibu saya henti nafas kan, henti jantung. Berapa menit kalau kita telat, wah itu ya udah nggak tertolong gitu. Allah kasih pertolongan bertepatan dengan serangan jantungnya ibu, ada dokter yang visit ke kamar kami. Makanya henti nafasnya hanya 5 menit sampai 7 menit saja karena penanganannya cepat dan langsung di CPR. Hari ke-8, 9, 10 terjadi keajaiban ketika saya sudah tanda tangan untuk ibu saya dilakukan tindakan operasi tracheostomy karena menggunakan ventilator lama-lama di ICU itu tidak bisa, jadi harus dibolongkan lehernya. Ibu saya mau dilakukan tindakan operasi itu, ajaibnya di hari ke-9 ke-10 tiba-tiba dokter langsung melepas ventilatornya. Dan tindakan tracheostominya tidak jadi dilakukan. Tiba-tiba di hari ke-11 dokter mengatakan, saya ingat sekali saya masih ada di kamar pada masa itu, dokter katakan ibu saya boleh pulang. Semua serba mendadak, semua serba mengejutkan, banyak tangisan dan banyak keharuan yang Allah takdirkan dalam kehidupan saya dan khususnya dalam sakitnya ibu. Dan saya manusia biasa ada rasa khawatir ketika pulang ke Indonesia. Tapi alhamdulillah lagi-lagi Allah kasih kekuatan sampai akhirnya kami bisa pulang ke Indonesia. Walaupun ibu dalam kondisi lemah, langsung kami bawa menuju ke rumah sakit di Indonesia, di Jakarta pada saat ini. Dan barusan dokter mengatakan ibu saya harus kembali ke ICU lagi untuk memeriksa semua kondisinya. Kalau stabil akan dibawa ke ruang rawat inap.